Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertama saya ucapkan terima kasih. Kemarin ada rombongan dari Pertamina yang nyambangi anak-anak saya di panti. Mudah-mudahan kasih kebaikan jenengan berbalas kasih dan kelapangan hidup untuk anak cucu jenengan semua. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana Islam mengajarkan hidup yang melayani dan berinvestasi. Melayani dan berinvestasi. Ini besok sudah libur Pak ya. Jenengan pikirannya liburan tapi fisiknya di sini. Ini aneh-aneh, masih hawanya liburan tapi masih ngaji Ustaz. Bapak-bapak ada yang asli Rembang Pak? Wonten sing asli Rembang, Jawa Tengah? Enggak ada. Pundi sinten Pak? Jenengan? Pundi Pak? Wah. Wonten Kudus. Lahirnya di Rembang Pak, tapi lama di Papua sana. Di Rembang itu ada kiai kampung Pak, namanya Kiai Basuni. Pernah dengar Pak? Ada kiai kampung namanya Kiai Basuni Pak. Kiai Basuni itu tidak punya pondok besar betul. Tidak pernah di TV seperti kiai-kiai sekarang juga tidak pernah. Jadi hidupnya itu memang diabdikan untuk langgar kecil di kampungnya itu, ngimami sholat rawatib, ngajar ngaji, selesai. Menikmati betul beliau. Dan kebiasaan Kiai Basuni itu kalau setelah subuh ngecek ngajinya orang-orang kampung itu, tidak pernah marah, tidak pernah kok ini salah, itu gom, itu tidak pernah. Agama itu dibuat enak gitu sama Kiai Basuni. Setelah ngaji dilanggar, kebiasaan setelah subuh itu beliau datang ke pasar Pak. Datang ke pasar, nyalami orang-orang, ditanya, ya apa dagangan ini dino iki? Alhamdulillah Pak, saya lancar Pak Yai, muga-muga sukses lancar rame akeh sing tuku. Itu Pak. Setelah dari pasar, kebiasaan beliau lanjut ke rumah sakit, masuk ke bangsal-bangsal itu Pak. Datangi orang-orang, menghibur, didoakan mudah-mudahan cepat sembuh, cepat pulang kumpul sama keluarga. Itu rutinitasnya Kiai Basuni. Sampai suatu ketika Kiai Basuni itu gerah, sakit, ditunggui sama anak-anaknya, dan pesan terakhir beliau kepada putra-putrinya itu, hidup itu kalau tidak bisa membuat orang lain seneng, jangan bikin susah. Kalau tidak bisa bikin orang lain bahagia, maka jangan tambah penderitaan orang lain. Ini golden rule. Ini kalau kata orang Jawa, ilmu ni urip ini Pak. Ini tidak diajarkan di bangku sekolah Pak. Lakuni urip itu ya ditentukan dari prinsip yang kita pegang. Itu Pak ya, ini golden rule. Di kampung orang yang hidupnya enak kalau berpegang pada prinsip ini. Jadi saya jenengan kalau tidak bisa ikut kerja bakti tiap bulan, ya jangan buang sampah sembarangan. Itu Pak. Kalau tidak bisa ngasih rejeki ke tetangga, karena saya dan jenengan mungkin ekonominya cukup untuk keluarga kita saja, ya jangan pagi-pagi sudah karaokean nyetel volume yang kenceng Pak. Ada Pak yang seperti ini Pak. Wonten tanggo jenengan ngaten iki. Napa? Jenengan ya Mbak. Enggak apa-apa Pak, karaokean buanten temen tapi sing loman sama tangga nggih Pak nggih.
Mari buwanter diteri cukup pecel siji bener apa sombut gitu. Tapi wis loman enggak, kerja bakti gak tahu melok. Isu koplo wis dibuwanterno, Pak. Ini golden rule, Pak. Kata Kiai Basuni, kalau nggak bisa nyenengin orang, maka jangan tambah penderitaan hidupnya. Di tempat kerja, bapak-bapak yang jadi pimpinan, kalau tidak bisa kasih bonus ke bawahannya yang benar, yang proper, maka jangan berikan beban pekerjaan yang tidak semestinya. Pun ditoleh, Pak, pun ditoleh, pun dituting, dibatin, oh. Insya Allah tidak ada di Pertamina, Pak. Kalau tugasnya kerja di kantor, ya sudah, jangan suruh cuci mobil di rumah, jangan suruh ngantar anaknya sekolah. Itu bukan tupoksinya. Kecuali sombut ya Pak ya, bonusnya gede gak masalah. Tapi golden rule Pak Kiai Basuni kelihatannya simple, tapi ini prinsip hidup. Ini lakune urip, kata orang Jawa. Jangan senang dulu Pak. Jenengan kalau jadi bawahan Pak, kalau nggak inovatif, nggak bisa kasih kontribusi ke perusahaan yang baik, nggak produktif, maka minimal tertib saja Pak, datang tepat waktu, rapat ikut hadir, kerjakan sesuai pekerjaannya, cukup. Jangan sampai sudah kita nggak kontributif terhadap tempat kerja, rapat diundang nggak pernah datang, nyacat di sini, kurang terus, ini kan nggak fair namanya Pak. Jadi kalau nggak bisa bikin pimpinan seneng, minimal jangan bikin beban masalah di perusahaan. Jadi imbang ya Pak ya, imbang. Yang bawahan ngerti beban pimpinan, pimpinan ngerti kewajiban. Balik lagi ke Kiai Basuni. Ketika Kiai Basuni sakit sudah sangat parah, lalu dikumpulkan anak-anaknya, dikasih wejangan, meninggal. Dan ketika wafat, subhanallah Pak, yang takziah itu, yang sedih, itu tidak hanya satu kampungnya Kiai Basuni, tapi masyarakat Rembang pada umumnya. Ada yang datang nyumbang maesannya, ada yang datang nanggung tahlilnya, ada yang datang nanggung biaya hidup putu-putunya. Masya Allah Kiai Basuni. Ini Kiai Basuni. Majhulun indan nas, masyhurun indallah. Tidak banyak dikenal orang, mastur, majhul, gak banyak dikenal orang, tapi masyhurun indallah. Di hadapan Allah dan malaikatnya itu harum namanya. Ya. Dan siapa sebetulnya Kiai Kiai Basuni ini? Punya anak turun yang hebat-hebat. Di antaranya pernah menjadi Menteri Agama, namanya Bapak Haji Maftuh Basuni. Jadi Menteri Agama Pak. Bapaknya orang biasa tapi anaknya jadi Menteri Agama. Punya anak perempuan namanya Nyai Haja Siti Fatma, menikah dengan kiai besar namanya Kiai Haji Mustafa Bisri. Bagi seorang bapak, tidak ada prestasi yang lebih membahagiakan ketika anak perempuannya menikah dengan lelaki terhormat, ngerti agama dan bertanggung jawab. Ukuran bapak kalau jangan punya anak perempuan ya Pak ya, tidak ada Pak yang melebihi itu Pak. Jangan punya anak perempuan menikah sama orang kaya belum tentu bahagia, tapi proud, bangga kalau anak perempuannya menikah dengan lelaki terhormat, ngerti agama, pekerja keras, bertanggung jawab. Mudah-mudahan lah saya bapak-bapak kalau punya anak perempuan nanti dapat jodoh yang terbaik. Bagaimana supaya kita bisa hidup seperti Kiai Basuni, hidup mulia, mati mulia, punya anak turun yang mulia? Dua Pak kuncinya, ya dua. Yang pertama, saya dan jenengan hidupnya harus selalu berpikir memberi dan melayani. Tuh Pak, bukan meminta dan menerima, tapi memberi, melayani. Ini bukan soal besar kecil, tapi mentalitas memberi dan melayani. Ya, kenapa ini penting? Dulu pernah saya khutbah Jumat di sini bercerita bagaimana Islam itu sebetulnya agama yang mengajarkan kita untuk membangun persaksian hidup sebanyak-banyaknya. Ya, kalau saya kerja di Pertamina ini sebagai security,
nanti ketika dihisab oleh Allah, yang ditanya oleh Allah adalah pimpinan security, bos saya di atas saya. Ditanya, bener nggak Advan itu kerjanya selama di Pertamina kerjanya bener? Kalau bos saya bilang ya bener, maka hisab kita dicatat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari ini sebagai pimpinan, maka nanti yang dipanggil oleh Allah bawahan kita. Saya misalnya punya anak buah, dipanggil anak buah saya, bener nggak Advan itu dulu jadi pimpinan yang adil, amanah, jujur? Kalau bawahan saya bilang oke, yes, maka dicatat amal baik. Itu kata Nabi, ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin adkhalahullahu al-jannah faqala thalatha qala wa thalatha faqala wa thnani qala wa thnani wa lam nas'al wanil wahid. Ya, antum syuhadaullahi fil ard. Semua ini nanti. Kenapa kita harus berpikir melayani? Karena kita ini hidup sedang membangun persaksian hidup sebanyak-banyaknya, supaya nanti kalau di hadapan Allah ada banyak orang yang bersaksi bahwa kita ini muslim yang baik. Itu Pak, melayani memberi, melayani memberi. Nabi itu meskipun Nabi dijamin masuk surga, tapi hidupnya masih berpikir memberi, melayani. Maka dalam riwayat ketika Nabi mengadakan jamuan makan bersama para sahabat, Nabi ngajak, ayo malam ini kita pesta makan enak, kata Nabi. Sahabat bilang, kalau begitu saya yang nanti ngumpulkan kayu bakar Nabi. Ya silakan. Saya yang masak Nabi. Ya silakan. Apa jawabannya Nabi? Saya nanti akan melayani kalian semua ini satu persatu, karena saya tidak mau merasa paling terhormat di antara kalian semua. Ini Nabi Pak, dijamin masuk surga. Bukan ketua takmir, bukan ustadz. Dia Pak ya, Nabi. Nah sekarang ada 1-2 orang baru ngisi kajian di Pertamina 1-2 kali melitinya, Masya Allah. Baru hafal juz 30 saja udah gak mau kerja bakti di kampung. Ruwet. Baru naik posisi jabatan 1 level aja gayanya sudah Masya Allah. Tapi sayangnya yang seperti ini Pak, saya ajarkan di anak-anak muda itu susah diterima Pak. Saya punya mahasiswa itu saya ajarkan, urip iku sing entengan ngono lho rek. Kelas dek kotor dibersih. Lah lapo Pak kusono sing bayar kok. Cleaning service apa gunane? Dibayar kok jadi. Aduh. Enggak masuk, susah. Saya pernah diminta International Office di kampus untuk ngasih materi bimbingan ke anak-anak yang mau berangkat KKN ke luar negeri, ngajar ya Pak ya, ngajar ngaji tapi ke luar negeri. Saya bilang, kalau soal materi keilmuan kamu mungkin lebih pintar dari saya, tapi pesan saya adalah kalau kamu datang ke sana sebagai ustadz, nggak semua orang mau menerima kalian. Tapi kalau kamu datang ke sana sebagai pelayan, maka insya Allah kamu diterima dengan lapang yang terbuka. Kotor, sandalnya melingse dirapikan, toilet kurang bersih dibersihkan. Makan harus paling akhir, pastikan semua orang sudah makan, selesai paling awal supaya kamu bisa mungut bekas makanan orang-orang dan buang di sampah. Hanya dengan cara seperti itu kamu menjadi muslim yang terhormat. Saya nggak pesan apa, kalau ilmumu sudah lebih pintar kamu dari saya. Tapi kalau kamu datang ke lingkungan baru sebagai ustadz, nggak banyak orang menerima. Tapi kamu datang sebagai pelayan. Dan tidak ada ceritanya orang yang hidupnya melayani memberi susah, itu nggak ada. Ya Pak ya. Maka kata orang Jawa itu apa? Kalau pesen ibu saya itu sing iso ndele awak. Ndele awak itu bukan rebahan ya Pak. Ndele awak itu bahasa Indonesia apa Pak? Menempatkan diri, yang tahu diri, yang iso ndele awak. Dan itu ajaran Islam. Ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin adkhalahullahu jannah faqulna thalatha wa qala thalatha. Hadisnya kita sudah sama-sama hafal. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Ini Pak. Jadi penting ya Pak ya. Nggak ada ceritanya orang entengan lalu anak turunnya hidup susah, itu nggak ada. Kalau kita mau anak turun kita hidup enak, maka mulai sekarang berpikir memberi dan melayani.
Yang kedua, supaya nanti anak turun kita itu enak, mati kita itu mulia, maka mulai sekarang berpikir investasi pekerti yang terpuji. Kiai Basuni selama hidupnya baik, berpikir melayani, entengan. Itu petunjuk bahwa kehidupan anak turun kita nanti itu ditentukan dari kualitas ibadah kita hari ini. Dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Ada yang pegang Quran, Pak? Surah Al-Kahfi ayat 82. Wonten, Ustaz? Apa bunyinya, Ustaz? 82. Al-Kahfi 82. Monggo diwaos. Arab Irin. Monggo. Akhirkan zaman. Oke, saya. Sober. Top. Saya. Terima kasih, Ustaz. Ini cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Jadi suatu ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa itu memasuki sebuah kota dan mendapatkan perintah oleh Allah untuk menegakkan sebuah dinding yang hampir runtuh, Pak. Ya, dan kisah ini diabadikan dalam surah Al-Kahfi ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal jidaru, dan adapun dinding itu fakana li hulamaini yatimaini fil Madinah, milik dua orang anak yatim. Wakana tahtahu kanzul lahuma wakana abuhuma sholihah. Di bawah dinding itu ada kanzun, harta karun. Mengapa dijaga oleh Allah? Wakana abuhuma sholihah, karena semasa hidup ayah dua anak ini adalah ayah yang baik bagi kedua anaknya. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Lalu Allah memerintahkan nanti kalau sudah besar anak ini bisa menikmati harta karun itu. Sayangnya tidak semua orang sabar untuk mengambil harta karun yang ada di dinding itu. Cerita surah Al-Kahfi ini mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan anak turun kita itu ditentukan dari kebaikan yang kita tanam semasa hidup kita. Saya ulang ya Pak ya. Kebahagiaan kualitas hidup anak cucu kita itu ditentukan dari kualitas ibadah kita hari ini, kualitas kerja kita hari ini. Maka ada makalah Arab yang berbunyi solahul aba yanfa'ul abna. Kesolehan kebaikan orang tua itu akan diambil manfaatnya oleh anak cucu kita nanti di masa yang akan datang. Iya Pak. Ini rumus hidup. Gak ada ceritanya orang yang hidupnya mulia, anak cucunya susah itu kok hampir tidak pernah cerita. Dengan demikian, kalau kita balik Pak ya, kalau kita balik, maka kebahagiaan kita hari ini itu sesungguhnya buah dari kebahagiaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu kita dulu. Demi Allah Pak, kalau Bapak hari ini tidak hidup gelandangan, punya tempat tinggal, bisa makan, itu bukan karena Bapak Ibu hidup enak, bukan karena Bapak Ibu pinter, bukan karena Bapak sarjana, tapi mungkin dulu pernah Ibu jenengan itu ngasih makan orang yang kelaparan, dan itu didoa baik oleh yang bersangkutan, didengar oleh Allah, dibalas kepada kehidupan kita hari ini.
Jadi kalau kita bisa punya pekerjaan, punya income, cukup, tidak sampai jadi gelandangan, tidak sampai jadi pengemis, ya itu karena kebaikan bapak kita dulu yang pernah bantu orang, dan itu diterima oleh Allah kebaikannya, dibalas kepada kita hari ini. Sholahul aba yanfaul abna. Kesolehan orang tua, kakek buyut itu menentukan kualitas hidup, kebahagiaan anak cucu kita di masa yang akan datang. Sudahlah Pak, ini janji Allah sudah Pak. Janji Allah sudah pasti, ini sudah pasti. Jadi investasi kebaikan yang kita tanam hari ini itu akan berbuah nanti di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi tugas kita hari ini yang pertama, seperti kita meniru saja Pak Kiai Basuni, hidup berpikir melayani, entengan sama orang, nggak hitung-hitungan pekerjaan, ya berpikir melayani, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa diringankan. Kalau nggak bisa bikin orang lain seneng, nggak bisa ngasih uang, minimal nggak bikin susah orang lain. Itu rumus sudah Pak, rumus. Ya, kalau jenengan nggak bisa masak, ya minimal bisa ngerti bebannya istri, itu aja. Ya. Yang kedua, rumusnya berpikir investasi budi pekerti untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Sholahul aba yanfaul abna. Kesolehan orang tua itu menentukan kebahagiaan hidup anak cucunya di masa yang akan datang. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya akan senang sekali jika ada pertanyaan, ada kritik, ada saran, ada masukan dari para jamaah sekalian. Monggo. Pak? Monggo. Karaoke nih.